Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah Jumat siang kita angkat satu lagu pujian yang berjudulkan Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Jumat siang kami ini, berkati kami yang melayani, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti ya Bapa. Berkati kami semua, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, amin. Mari kita buka Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 30 ayat 4 sampai 8. Kita akan membacakannya dari sini secara bergantian. Mazmur 30 ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu penyembahan yang berjudulkan Dalam Yesus. Dalam
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan mahasiswa Kristen Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan maupun dalam penjelasan firman Tuhan ini. Engkau urapi setiap kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan dan juga boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang-orang yang selalu kami jumpai. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia,
"Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara dan saya yang selalu hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah merusak sendi-sendi hidup dan kehidupan manusia. Di negeri kita sendiri juga mengalaminya. Banyak orang yang meninggal dunia, ekonomi terganggu, dan banyak orang mengalami kesulitan hidup sampai hari ini. Yang menarik, meskipun pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota telah memberikan banyak bantuan untuk kebutuhan hidup masyarakat, tapi masih ada saja oknum-oknum yang tidak meneruskan bantuan-bantuan tersebut kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkannya. Ini sangat memilukan dan memalukan. Di situasi sulit saat ini, betapa sangat jahat bila ada oknum-oknum dalam pemerintahan yang egoistis, yang menahan bantuan kepada masyarakat miskin demi untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, dan kepentingan kelompoknya. Sulit sekali kita menemukan orang-orang yang hidup dalam kemurahan hati pada saat situasi dan kondisi sulit seperti sekarang ini. Saudara-saudara, mari kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, untuk belajar bagaimana kita harus hidup dalam kemurahan hati di saat-saat sulit sekalipun. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, saudara-saudaraku, kita menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, masalah hidup bisa menimpa siapapun, termasuk menimpa orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Itu bisa kita lihat ayat 7-9. Elia adalah seorang nabi, tetapi ia juga mengalami kekeringan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami kekurangan makan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengajarkan orang Kristen itu tidak pernah akan mengalami kesulitan hidup. Ini teologi yang tidak benar. Hari ini banyak teologi yang tidak benar yang disampaikan, hanya sepotong-sepotong kebenaran. Sepotong kebenaran adalah ketidakbenaran yang sesungguhnya. Jadi, masalah hidup itu bisa menimpa siapapun, termasuk orang percaya. Tetapi di dalam masalah itu, justru Tuhan yang berdaulat itu ingin mengajarkan kepada orang-orang percaya, kepada hamba-hambanya, untuk melihat kedaulatan Allah, untuk melihat kemahakuasaan Allah, untuk melihat kebesaran Allah. Itu yang kita lihat di dalam pembacaan kita tadi. Dan yang kedua, masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berjalan bersama Tuhan selalu ada solusi, sebab ada Tuhan yang selalu menolong dan selalu berfirman. Kita bisa lihat di dalam pembacaan tadi dalam ayat 10-16, di mana Tuhan bekerja melalui kekeringan ini. Dia mengatur sedemikian rupa untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa yang pahit sekalipun. Elia diminta Tuhan untuk pergi ke seorang janda. Janda yang miskin, janda yang juga kekurangan. Kalau kita melihat tadi dia berkata, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sedikit pun yang sudah dianggap oleh manusia tidak ada artinya,
Tetapi kalau dibawa kepada Allah, dibawa kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, maka akan terjadi pertolongan yang besar, akan terjadi mujizat yang besar, sehingga Allah dipermuliakan. Kita bisa melihat tadi bagaimana tepung yang sudah sisa, yang sedikit sekali itu, dan minyak yang di dalam buli-buli itu tinggal sedikit sekali, tetapi diserahkan kepada Nabi Elia. Elia berdoa, dan Elia memohon belas kasihan Tuhan, dan semua menjadi cukup dan tidak pernah habis-habisnya. Dan janda serta anaknya itu mendapatkan makanan dalam beberapa waktu lamanya. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Jangan pernah takut dengan kekurangan, dengan kekeringan, dengan kesulitan. Karena kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi jadi manusia di dalam Yesus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, sebab Dia berkuasa atas sorga dan bumi ini. Nah, dan di dalam peristiwa ini, kita bisa melihat, di dalam peristiwa kelaparan ini, kita menemukan ada hal yang sangat indah sekali, yaitu kita melihat ada dua perbuatan kemurahan hati. Perbuatan kemurahan hati yang harus menjadi contoh bagi kita. Kita harus meneladaninya, sehingga kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai murid Yesus. Yang pertama, kita melihat perbuatan kemurahan hati dari ibu janda ini. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dikatakan di sana, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya, bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ibu janda ini jelas berada dalam situasi yang sekarat, karena dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara manusia, ini sudah penghabisan bahan makanan baginya. Itu sebabnya dia sudah putus asa. Pikirannya hanyalah kematian. Tapi menariknya, ibu janda ini, dia menuruti nasihat Nabi Elia untuk membuat roti dan serahkan kepada Nabi Elia terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, ini hal yang luar biasa. Bukankah dalam situasi sulit, wajar sekali orang lebih mengutamakan diri sendiri? Apalagi ini soal mati hidup, soal isi perut. Janda ini punya persediaan makanan yang hanya cukup untuk dirinya dan anaknya. Tetapi ibu janda ini hidup dalam kemurahan hati. Ia membuat roti dari sisa tepung terakhirnya itu, dan dia berikan kepada Nabi Elia. Dia tidak egoistis. Dia memberi kepada Nabi Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, ibu janda ini sebelumnya telah memberikan tumpangan kepada Nabi Elia, yang juga sedang mengalami kesulitan hidup karena kekeringan di masa itu. Biasanya di masa-masa sulit sekali orang bermurah hati, apalagi memberikan tumpangan. Banyak hal yang bisa jadi pertimbangan orang untuk menolak bermurah hati di saat-saat situasi sulit. Tapi janda ini sebaliknya. Ia bermurah hati untuk memberikan tumpangan kepada nabinya Tuhan. Saudara-saudara, kapan terakhir kali Anda sebagai murid Yesus melakukan kemurahan hati pada orang yang membutuhkan pertolongan? Kapan terakhir kali Anda sebagai jemaat melakukan kemurahan hati pada orang yang sungguh-sungguh
membutuhkan pertolongan. Kapan terakhir kali saudara mendoakan dengan air mata setiap waktu agar orang-orang yang menderita itu mendapatkan pertolongan? Kemurahan hati ibu janda ini terjadi karena ia mau taat pada perintah Tuhan dan ia beriman kepada Tuhan, sehingga ia tidak takut untuk kekurangan. Dia memberi yang sedikit yang telah terakhir dalam hidupnya. Itulah kemurahan yang teruji. Kalau saudara-saudara punya banyak uang, punya banyak harta, dan saudara menolong, itu hal biasa. Tapi anehnya banyak orang kaya, banyak orang yang punya uang, banyak orang punya harta, tapi pelit sekali untuk menolong. Ini sesuatu yang sangat menjadikan. Kalau kita mempunyai banyak uang, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, menolong itu sesuatu yang gampang. Tetapi pada saat-saat saudara berada dalam kekurangan, apakah saudara bisa bermurah hati menolong orang yang membutuhkan? Ini sesuatu yang harus kita pelajari kalau kita sebagai murid Yesus. Harus murah hati. Dan akibat dari kemurahan hatinya, saudara-saudara, ibu janda ini mengalami mujizat kemurahan hati Allah. Tepung dan minyaknya yang sisa sedikit tidak pernah habis-habisnya. Mereka tetap hidup di masa-masa kekeringan di daerah tempat tinggal mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini prinsip Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian, saudara-saudara, kita melihat perbuatan kemurahan hati yang kedua, yaitu kemurahan hati Nabi Elia. Nabi Elia yang sudah mendapatkan kemurahan hati dari ibu janda ini, yaitu diberikan tumpangan, diberikan pertolongan, mendapatkan makanan yang di dalam hidupnya sendiri sudah tinggal sedikit sekali. Dia tidak melupakan ibu janda ini. Dia memberikan kemurahan hati. Dia membalas kemurahan hati ibu janda ini dengan cara memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan anak satu-satunya yang sudah mati. Saudara-saudara, Nabi Elia tidak egois. Seorang nabi Tuhan yang sudah mengalami kemurahan hati dari ibu janda ini. Ia tidak pernah melupakan kebaikan ibu janda ini. Talenta yang ada padanya, berkat yang ada padanya, semua yang ada padanya dari Tuhan, ia pergunakan untuk menolong ibu janda ini supaya anaknya hidup kembali. Dan Tuhan bekerja dengan ajaib sehingga terjadi mujizat. Anak yang sudah mati itu hidup kembali. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang murah hati. Orang yang benar-benar jangan menjadi orang yang pelit, tapi jadi orang yang murah hati. Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, adalah contoh dan teladan nyata pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Demi manusia berdosa, supaya mereka terhindar dari api neraka kekal yang sangat mengerikan, Yesus rela menanggung semua dosa manusia, dan dia mau naik di atas kayu salib untuk menyerahkan nyawanya, penuh dengan penderitaan sampai mati. Itulah kemurahan hati ultimat, kemurahan hati yang tertinggi dan terbesar, yang tidak akan pernah lagi dapat diberikan oleh siapapun. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang punya kemurahan hati yang sejati. Bagaimana dengan saudara?
Kapan terakhir kali saudara hidup bermurah hati kepada keluarga saudara, kepada tetangga saudara, kepada teman-teman sekelas, kepada masyarakat, bahkan kepada sesama manusia? Kapan terakhir kali? Saudara harus jujur mengatakannya. Pada saat ini, sebagai hamba Tuhan, saya mau menantang saudara. Maukah saudara berkomitmen hidup bermurah hati, meskipun saudara dalam keadaan sulit seperti ibu janda, bahkan Nabi Elia juga, dan bermurah hati seperti Tuhan Yesus? Satu waktu, saudara-saudara mungkin akan jadi seorang pengacara. Mungkin ada di antara saudara yang akan jadi hakim, bahkan hakim agung, jadi jaksa, jadi orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Saudara-saudara, ingat pesan firman Tuhan. Jadilah pengacara yang bermurah hati. Jadilah hakim yang bermurah hati. Jadilah jaksa yang bermurah hati. Jadilah orang-orang yang bermurah hati. Jangan mengejar uang. Jangan sekali-sekali memperalat jabatan saudara nanti untuk memperkaya diri saudara. Ada begitu banyak orang yang tertindas hak-hak hukumnya di dunia ini, bahkan di negeri ini. Saudara harus punya kemurahan hati untuk menolong mereka. Saudara harus menjadi seperti Yap Tiam Hin, yang hidup sederhana, tetapi menjadi berkat menolong banyak orang di negeri ini. Jangan pernah gengsi menjadi pengacara yang mungkin miskin, tapi saudara di mata Tuhan adalah orang-orang yang dipuji sampai selama-lamanya. Jangan pernah bercita-cita menjadi pengacara, hakim, jaksa yang kaya raya. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara akan kehilangan kemurahan hati. Tapi saudara akan menjadi rusak total. Dan saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan Yesus Kristus, hakim yang adil. Saudara-saudara, bagi saudara-saudari yang mau berkomitmen hidup dalam kemurahan hati, saya ajak saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berikanlah kepada mereka hati yang penuh dengan murah hati. Mulai sekarang sampai ketika mereka tamat dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung ini, mereka akan menjadi orang yang murah hati, yang membawa banyak orang mengenal kepada Yesus Kristus, Sang Pemurah hati yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bermohon, bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Selanjutnya mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudulkan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, ibadah Jumat siang PMK STAB sudah terlaksana sebanyak 2 kali, sekalipun dilakukan secara online. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit membagikan sharing kesaksian aku mengenai hidup dalam kemurahan hati. Nah, teman-teman, bicara tentang kemurahan hati, bagaimana sih kemurahan hati itu gitu? Apakah kemurahan hati itu kita murah senyum, murah sapa? Ternyata enggak gitu. Menurut aku pribadi, murah hati itu tidak dapat dilihat dari ekspresi kita gitu, tidak dapat dilihat dari wajah kita, melainkan dari tindakan kita. Nah, tindakan yang seperti apa sih itu? Orang yang murah hati itu tindakannya biasanya suka menolong, suka berbagi, rela mengorbankan dirinya untuk membantu orang-orang di sekitarnya gitu. Dan orang yang murah hati ini biasanya akan gelisah pada saat dia tidak membantu orang di sekitarnya. Dia ngerasa hidupnya tidak akan tenang gitu. Dia melihat temannya kesusahan, dia melihat temannya butuh pertolongan, tapi dia diam saja. Orang yang murah hati itu tidak akan bisa seperti itu gitu. Orang yang murah hati ini cenderung mempunyai inisiatif. Tanpa orang tersebut meminta bantuan terlebih dahulu, dia akan membantu orang tersebut gitu. Tanpa diminta pun dia akan gerak, dia akan melakukan tindakannya. Dan teman-teman, kenapa sih orang yang murah hati itu sampai segitunya? Ternyata aku juga sadar, saat kita mau bermurah hati, kita mendapatkan kekuatan. Iman kita semakin bertumbuh, dan kita juga sudah meneladani Tuhan Yesus Kristus kita gitu. Tuhan aja mau kok bermurah hati, apalagi kita manusia sih gitu. Manusia yang tidak punya apa-apa, manusia bahkan yang dilahirkan dengan tangan kosong gitu teman-teman. Dan juga perlu kita ketahui, dengan kita bermurah hati, kita mengetahui nilai kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya nilai kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa sih gitu. Saat kita membantu orang yang kesusahan, kita tahu bagaimana kesedihan yang dia rasakan, kita tahu bagaimana kesusahan yang dia rasakan. Jadi dalam menjalani kehidupan pun akan semakin bermakna gitu. Tidak hanya asal dijalani, tapi kita tahu, oh ternyata seperti ini ya saat posisiku membutuhkan orang lain, saat posisiku membantu orang lain. Jadi semua ada timbal baliknya gitu. Dan teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwasanya kepuasan hidup ini tidak dilihat dari seberapa banyak yang kita miliki selama kita hidup, melainkan dari seberapa banyak sih yang sudah kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Pengaruh positif apa sih yang sudah kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita? Sebanyak apa kita sudah menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Gitu teman-teman. Dan yang pastinya satu lagi, orang yang murah hati itu sekalipun dia kuat, dia tangguh, dia memiliki banyak bakat, dia sanggup dalam segala hal, dia tetap butuh Tuhan. Jangan lupa itu teman-teman. Karena orang yang murah hati, saat dia butuh Tuhan, dia sadar bahwasanya tanpa Tuhan dia gak akan ada apa-apa. Bahwasanya tanpa Tuhan, dia zong, dia nol gitu. Jadi itulah orang yang murah hati menurut aku pribadi. Dan yang pastinya jangan lupa juga, seperti yang ditulis dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan Allah. Mungkin sekian kesaksian yang dapat aku sharingin ke teman-teman semuanya. Semoga dapat memberkati kita semua, dan sampai ketemu di ibadah Jumat siang selanjutnya. Shalom. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami telah melaksanakan dan juga mengikuti ibadah Jumat siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan kami ini, kiranya selalu menjadi berkat untuk kami dan juga orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba ingin mendoakan untuk bangsa dan negara ini, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, mulai dari petinggi-petinggi negara ini dan juga sampai ke bawahannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kesehatan kami ya Tuhan. Kami tahu COVID-19 ini belum berakhir ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau yang selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat selalu sehat ya Tuhan dan menjalani aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan untuk kampus tercinta kami ya Tuhan, STHB. Engkau berkati kampus kami, kiranya selalu menjadi lembaga pendidikan yang terbaik ya Tuhan, untuk
mahasiswanya dan juga orang-orang yang di sekitarnya ya Tuhan. Berkatilah lembaga dan juga dosen-dosen pengampu, Kau selalu sertai dan berkati hikmat dan juga kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga selalu siap untuk mengayomi kami mahasiswanya Tuhan. Dan juga berkati seluruh anggota PMK-SCHB Tuhan, dimanapun berada Engkau berkati yang sedang sakit, Kau sembuhkan, angkat segala sakit penyakitnya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas mereka dengan baik ya Tuhan. Dan juga berkati setiap orang anggota PMK-SCHB yang sedang berduka, Kau senantiasa memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi mereka yang ditinggalkan ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati seluruh pengurus PMK-SCHB ya Tuhan, dan segala program kerja yang akan dilaksanakan Kau berkati, termasuk Mabim ini ya Tuhan. Kau berkati proker Mabim kami, sehingga proker Mabim kami ini boleh berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati dosen pembimbing kami ya Tuhan, Ibu Neti Nairbohu. Kau berkati juga dosen agama kami, Ibu Maria Tasimanjuntak, dan juga pensiunan dosen agama kami, Opung ya Tuhan. Kau berkati seluruh dosen-dosen kami ini ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu, hikmah dan juga kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan juga berkatilah abang kakak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun sedang menunggu pekerjaan Tuhan, panggilan pekerjaan Engkau berkati, kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka tunggu boleh mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Kiranya mereka selalu mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Dan juga abang kakak yang sedang menyusun skripsi ataupun sudah melaksanakan skripsinya Tuhan, sertai mereka agar mereka ke depannya menjadi lebih sukses dan juga dapat meraih impian mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dan sempurna ini hamba alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Untuk menutup ibadah Jumat siang kita pada hari ini, kita angkat satu lagu penyembahan yang berjudulkan Ujilah Aku.
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, pribadi yang penuh kemurahan hati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di setiap jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, membawa kita ke sorganya yang kekal, menikmati damai sejahtera selama-lamanya. Amin.